Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Windy Utari Dewi di mata pelajaran PKN kelas 11. Untuk kalian nih kelas 11 TKR, bertemu lagi bersama Ibu. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian Ibu sudah bahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, berdoa mulai. Selesai, amin, amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dan peran kalian sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia dalam upaya penegakan HAM ya. Nah, ini yang pertama ini adalah Komnas HAM ya. Pemerintah membentuk yang namanya Komnas HAM yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk meneliti atau menyelidiki jika terjadinya pelanggaran HAM di suatu peristiwa ya. Kemudian setelah diselidiki dan didapatkanlah hasilnya, kemudian diteliti bersama dengan kepolisian juga, maka diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ya, pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini harus memiliki landasan hukumnya. Landasan hukum jika terjadi pelanggaran HAM, maka dibuatlah yang namanya instrumen HAM. Nah, instrumen HAM ini dibuat oleh pemerintah dan terutama DPR ya. Untuk apa? Untuk melindungi hak asasi manusia dan tentu saja instrumen ini harus didasarkan pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contoh instrumen hak asasi manusia adalah pasal 28A sampai J di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita bahas sebelumnya. Tuh ya. Ya, sebentar. Oke, nah itu instrumen HAM. Kemudian dibuat bentuklah juga yaitu Komisi Perlindungan Anak. Di video sebelumnya Ibu juga sudah bahas ini ya. Komisi Perlindungan Anak ini adalah untuk melindungi hak-hak anak. Anak-anak ini adalah makhluk yang paling lemah di dalam masyarakat. Maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hak-hak anak itu contohnya misalnya hak hidup, hak bebas dari keterpaksaan, bebas dari perang, kemudian ada juga hak untuk tumbuh kembang ya itu. Nah, ini Komisi Perlindungan Anak. Kemudian juga dibentuklah anti kekerasan perempuan. Nah, ini untuk apa? Melindungi para perempuan. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan satu buah video. Ya, video ini asalnya dari MGMP PKN di Kabupaten Bogor ya. Nah, nanti di dalam video tersebut akan dijelaskan tentang upaya-upaya pemerintah, upaya penegakan HAM di Indonesia. Oke, sebentar ya. Baik, ini adalah videonya. Silahkan kalian amati ya. Ini adalah bentuk partisipasi warga negara dalam upaya penegakan HAM. Ya, ini partisipasi warga negaranya. Kalau tadi Ibu jelaskan adalah dari pemerintah ya. Oke, nah menurut Kepres nomor 40 tahun 2004 tentang RAN-HAM yaitu Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasinya yaitu pertama berperilaku sehari-hari sesuai dengan nilai HAM.
yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, ini contohnya. Ya, contoh dari peran masyarakat. Yaitu mengembangkan sikap toleransi, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat atau keyakinannya kepada orang lain, menghindari sikap diskriminasi, bersikap sopan dan menghargai hak-hak dan kepentingan sesama warga. Kemudian menghargai hak-hak minoritas. Nah, ini mengembangkan sikap toleransi, yaitu artinya toleransi terhadap sesama masyarakat. Ya. Kemudian menghormati pendapat orang lain. Terkadang kita mengeluarkan pendapat ketika bermusyawarah, mengeluarkan pendapat, maka kita harus menghormati pendapat orang lain tersebut, walaupun mungkin berbeda dengan pendapat kita. Ya. Kemudian setelah menghormati, kita juga tidak boleh memaksakan pendapat atau keyakinan kita kepada orang lain. Ya, berarti itu sudah melanggar hak asasi manusia. Kemudian sikap yang selanjutnya yaitu menghindari sikap diskriminatif. Diskriminatif ini berarti artinya apa? Artinya adalah membeda-bedakan antar masyarakat, antar orang yang ada di sekitar kita, ya. Selanjutnya adalah bersikap sopan, ya. Harus bersikap sopan dan santun. Terutama untuk kalian, untuk para pelajar nih, yang katanya istilahnya kata orang-orang sudah mengenyam bangku pendidikan, itu sopan santun itu harus digalakkan, ya, harus lebih tinggi. Jangan bersikap tidak seperti orang yang berpendidikan. Kemudian menghargai hak-hak dan kepentingan sesama warga negara. Kita memiliki hak-hak, ya. Nah, orang lain pun memiliki hak. Nah, karena kita dan orang lain memiliki hak, maka kita harus menghormati haknya orang lain. Kalau hak kita mau dihormati, kita bisa mendapatkannya, maka kita harus menghormati hak orang lain. Dari situlah nanti akan terciptanya suasana yang damai. Kemudian menghargai hak minoritas. Minoritas ini berarti adalah orang-orang yang tidak mayoritas, yang tidak lebih banyak dari kita itu, ya. Misalnya contoh ya, untuk yang beragama mungkin tidak sama dengan kita atau yang minoritas, tetap mereka diperbolehkan untuk menjalankan ibadah, beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu namanya menghargai hak minoritas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian melibatkan diri dalam kegiatan ORNOP atau organisasi non-pemerintah atau LSM untuk advokasi HAM. Nah, ini perannya masyarakat bisa seperti itu. Masuk ke dalam LSM atau advokasi HAM. Ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah peran sertanya, yaitu turut serta membangun opini publik melalui media massa. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah dengan cara mengekspos pelanggaran HAM dalam masyarakat, di samping itu dalam rangka sosialisasi HAM. Maaf, bentar ya. Kita majukan dulu. Nah, ini. Tapi ketika membangun opini publik itu tidak boleh berita yang bohong, ya. Nanti jatuhnya akan jadi hoax seperti itu, ya. Oke, itu makanya kita bisa melalui media massa. Contoh misalnya apa ya? Adanya pembulian, adanya misalnya kekerasan kepada orang lain. Nah, bisa kita melalui media massa mengeksposnya, ya. Supaya apa? Supaya kasus tersebut tidak hilang, ya. Oke, kita lanjut. Oke, peran yang keempat adalah bersedia menyatakan solidaritas terhadap korban pelanggaran HAM, ya. Ini solidaritas, contohnya apa? Nah, ini contohnya.
Contohnya, demonstrasi untuk menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan pejuang HAM Munir. Nah, itu bisa jadi ya, baik bisa melalui melalui demonstrasi ataupun misalnya menekan kepada pemerintah melalui media massa ya. Nah, itu adalah tadi upaya penegakan HAM yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sistem pengadilan HAM. Ya, upaya penegakan HAM di dalam pengadilan agama. Ya, di video yang pertama Ibu sudah jelaskan juga, tapi ini Ibu akan jelaskan kembali. Yang pertama adalah jika terjadi suatu kasus, maka pelaku tersebut atau tersangka tersebut dilakukan penangkapan. Kemudian dilakukan penyelidikan. Walaupun tidak ditangkap, mungkin harus dilakukan penyelidikan. Contoh misalnya, terjadi demonstrasi di Semanggi, ya, oleh mahasiswa. Nah, kemudian terjadi penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan. Nah, di sana Komnas HAM itu melakukan penyelidikan dulu, walaupun belum diketahui siapa pelakunya, itu ya. Dilakukan penyelidikan, setelah diselidiki, diajukanlah ke penyidik. Nah, ini penyelidikan ini bisa dilakukan Komnas HAM bersama kepolisian. Kemudian dibuatlah BAP, dipanggil saksi-saksinya. Kemudian barulah diketahui siapa yang terduganya. Setelah dipelidiki, kemudian maka diajukan ke penyidik. Nah, ini penyidik ini adalah dilakukan oleh kejaksaan ya. Nah, ini kejaksaan. Nah, dari penyidikan ini kemudian diajukanlah ke pengadilan HAM. Nah, dari pengadilan HAM ini maka diperiksalah di dalam sidang pengadilan ini bagaimana kronologisnya, kemudian siapa yang terlibat, seperti itu. Dan pelanggaran HAM pasal berapa yang sudah dilakukan oleh si tersangka. Setelah diadili, setelah mendapatkan setelah dilakukan penyidikan ya, kemudian diajukan di pengadilan, dikonfrontir antara saksi dengan pelaku atau yang lainnya, maka dilakukanlah namanya penuntutan. Penuntutan ini diajukan oleh kejaksaan, berapa jumlah atau berapa besar hukuman yang didapatkan oleh si pelaku. Setelah itu diputuskanlah oleh hakim ad hoc ya, hakim ad hoc, dan dilakukanlah penahanan terhadap si pelaku kejahatan hak asasi manusia. Tuh ya. Nah, Oke, ini adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, itu materi untuk hari ini. Nah, untuk kalian, terutama untuk kelas 11 TKR, ya, kita sebagai warga negara yang baik dan memiliki hak asasi manusia dan hak-hak lainnya, kita wajib juga menghormati hak-hak orang lain. Tidak boleh melanggar hak orang lain demi kepentingan pribadi. Berarti itu sudah melanggar dari sila kedua, ya, dari sila-sila yang ada dalam Pancasila. Oke, demikian materi hari ini, yaitu upaya penegakan HAM di masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan kalian diharapkan bisa lebih menghargai orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke, akhir kalam Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bertemu kembali di materi-materi berikutnya ya. Sampai jumpa minggu depan.